makannya lama sampai 2-3 jam, makannya harus sambil nonton YouTube, makannya harus sambil lihat podcastnya Raditya Dika. Wah, subspesialisnya di nutrisi ini. Berarti kan orang kalau mau konsul udah pasti punya masalah nutrisi kan, rata-rata lah ya. Datang ke sana mau konsul. Yang paling lazim tuh persoalannya apa? GTM. Oh. Gerakan tutup mulut, susah makan anaknya. Oke, itu gerakan tutup mulut itu, tunggu, anak saya pernah ngalamin gak ya? Kayaknya enggak deh. Aku soalnya ngikutin IG-nya Anissa dan kayaknya aman-aman aja. Iya, kayaknya nggak pernah sih. Paling pernah agak picky aja di 1-2. Cuman karena anaknya juga nurut ya tipenya ya. Jadi dikasih tahu sekali masih nggak apa-apa gitu. Picky pun juga masih normal sebetulnya dalam fase tumbuh kembang. Jadi aman. Seperti main picky tuh kayak, Pak nih boleh nggak berasnya dimasak dulu? Oh iya oke. Kita. Oke, GTM. Keluarga datang bawa anak. Anak saya dok, apa biasanya ngomongnya apa? Nggak mau makan atau macam-macam. GTM itu bisa nggak mau makan, bisa pilih-pilih makanan, bisa setiap makan ngelepeh, bisa setiap makan ngemut, makannya lama sampai 2-3 jam, makannya harus sambil nonton YouTube, makannya harus sambil lihat podcastnya Raditya Dika. Gitu ya. Atau misalnya bisa juga sama sekali tidak mau makan, bener-bener literally tutup mulut, itu juga ada. Oke, terus dokter asesnya gimana nih? Lebih dulu nih ya. Ini persoalannya di mana apa segala macam, gimana cara itunya? Yang pertama tentu wawancara ya. Yang wawancara itu adalah asupannya dalam 1 hari. Pengen tahu dulu tercukupi apa enggak sih. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata emang bener-bener nih enggak cukup karena emang cuma sedikit, yang bakal ditanyain adalah gimana aturan makannya. Feeding rules-nya sudah diikuti dengan konsisten atau belum. Feeding rules tuh kayak jadwal makannya udah teratur atau belum. Kemudian durasi makan, udah dibatasi gak nih maksimal 30 menit. Terus juga ditanyain makan harus tanpa distraksi. Gak boleh makan sambil nonton, naik odong-odong, sambil nonton, sambil jalan-jalan, sambil lihat ikan. Itu juga gak bisa. Kemudian juga ditanya apakah situasi makan sudah dibuat menyenangkan, karena biasanya orang tua kan stres ya anak nggak mau makan. Mama cekokin loh ya kalau nggak makan. Waduh, itu kan jadi bikin anak tambah stres dan justru jadi malas semakin nggak mau makan. Itu juga sering kali terjadi. Karena dia mengasosiasikan makan sama hal yang tidak menyenangkan, sama yang negatif, dia udah nggak suka duluan.